Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Prasetyo Kusumo. Saya adalah dosen Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak berdiskusi kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana melakukan penelitian kualitatif di era pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial. Ada beberapa desain penelitian kualitatif. Yang pertama adalah etnografi, kedua studi kasus, ketiga fenomenologi, keempat grounded theory, dan yang kelima adalah action research. Di dalam proses penelitian kualitatif ada 5 tahap yang harus dilakukan. Tahapan ini sama dengan penelitian-penelitian yang lain, ya. Tahap pertama adalah peneliti melakukan studi pendahuluan atau penelitian pendahuluan. Kemudian yang kedua, peneliti melakukan systematic review atau literatur review. Ketiga, peneliti menentukan metode yang akan digunakan. Dan yang keempat, peneliti melakukan atau menganalisis hasil dari penelitian tersebut dan dibahas. Nah, kemudian yang selanjutnya dari pembahasan itu, maka peneliti harus menyusun kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan peneliti sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di era pandemi COVID-19 ini, peneliti dapat melakukan penelitian dengan cara menganalisis data sekunder yang disebut dengan systematic review dan meta-analisis. Maksudnya apa menggunakan data sekunder? Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ketemu langsung melakukan FGD ataupun wawancara dengan responden, ya. Cukup Bapak Ibu mendata hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Tentu saja dalam mendata ini menggunakan metode yang sudah baku. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan metode Prisma atau menggunakan Cochrane. Nanti tergantung Bapak tertariknya atau Ibu tertariknya di mana, gitu ya. Bisa menggunakan konsepnya Prisma, bisa menggunakan konsepnya Cochrane, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi selain systematic review itu ada yang disebut dengan literatur review. Jadi literatur review ini akan membingkai masalah di dalam penelitian pendahuluan. Kemudian, literatur review ini dapat diterapkan dalam penelitian-penelitian yang menggunakan teori yang kuat. Ya. Misalkan teori-teori yang kuat ini misalkan pada desain penelitian etnografi dan kajian teori kritis. Kemudian literatur review itu sebetulnya bisa menjadi dasar untuk membandingkan dan membedakan temuan-temuan dari penelitian kualitatif sebelumnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu tentang grounded theory. Itu kita bisa membandingkan dan membedakan teori dengan teori yang lain. Jadi teori yang sudah ada atau teori yang ditemukan dengan teori yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya, literatur itu juga bisa digunakan untuk memperkenalkan suatu masalah. Selain itu, juga digunakan untuk memperkenalkan suatu teori untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konstruk yang akan diteliti oleh peneliti. Di dalam meta-analisis dan systematic review atau systematic review and meta-analisis, itu ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan sumber informasi yang akan kita gunakan. Kedua, kita melakukan seleksi artikel, tentu saja dengan metode yang sudah kami jelaskan di awal. Kemudian yang ketiga, menganalisis artikel yang sudah ditemukan. Tentu saja analisis ini meliputi critical appraisal yang melibatkan ahli sesuai dengan bidangnya. Keempat adalah validasi atau validitas penelitian, ya, ini juga melibatkan expert. Kemudian pembahasan hasil, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mensintesis studi yang sudah terpilih. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan materi
diskusi pada siang hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.